Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Cindy Effendi dari kelas 9A nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Sebelum itu, mari kita bahas proses fotosintesis yang pastinya berkaitan dengan materi kali ini. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang merupakan organel daun yang mengandung klorofil. Pada proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida CO2 dan air H2O. Lalu, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Pada molekul glukosa C6H12O6 terdiri dari atom-atom penyusun yaitu C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida CO2 dan air H2O. Meskipun begitu, sifat fisika dan sifat kimia pada molekul glukosa berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu gas karbon dioksida dan air. Lalu, apakah yang dimaksud dengan atom, molekul, zat pembentuk, sifat kimia, sifat fisika, dan yang lainnya? Yuk kita bahas pada materi ini. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk ion, atom, dan molekul. Atom merupakan partikel kecil penyusun suatu zat. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Jenis molekul ada 4, yaitu molekul unsur, molekul senyawa, molekul diatomik, dan molekul poliatomik. Dan yang terakhir ada ion yang merupakan atom bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Rumus molekul. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul perbandingannya. Perbedaan ikatan atau perbedaan struktur molekul penyusun suatu zat mengakibatkan perbedaan sifat-sifat bahan. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut ini yang terdapat perbedaan struktur senyawa amilum pada kentang dan selulosa pada kayu. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama, yaitu glukosa. Tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda. Glukosa sendiri merupakan rantai panjang yang disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana. Jenis-jenis molekul ada 4. Yang pertama ada molekul unsur yang merupakan molekul yang terbentuk dari atom yang sama. Contohnya adalah gas oksigen O2. Yang kedua ada molekul senyawa yang merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih atom yang berbeda. Contohnya adalah air H2O. Yang ketiga ada molekul diatomik yang merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atom. Contohnya adalah gas karbon monoksida CO. Dan yang terakhir ada molekul poliatomik yang merupakan molekul yang terbentuk dari 3 atau lebih atom. Contohnya adalah ozon O3. Atom dan partikel penyusunnya. Partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau disebut sebagai partikel subatom. Inti atom terdiri dari neutron tidak bermuatan, proton bermuatan positif, dan elektron E bermuatan negatif. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa proton dan neutron terletak pada inti atom. Lalu elektron terletak pada kulit atom mengelilingi inti atom. Perkembangan teori atom oleh ilmuwan.
Teori model atom Dalton ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Dijelaskan bahwa atom sebagai bola pecel dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom terdiri unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Yang kedua ada model atom Thomson, ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Dijelaskan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Yang ketiga ada model atom Rutherford, ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1910. Dijelaskan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Yang keempat adalah model atom Niels Bohr, ditemukan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Dijelaskan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak akan memancarkan cahaya atau kehilangan energi. Dan yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum, ditemukan pada tahun 1926. Dijelaskan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, N, proton, P, dan elektron, E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nomor atom dan nomor massa. Notasi atom. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Lambang unsur diwakili dengan huruf X. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip turun di kiri lambang unsur yang diwakili dengan huruf Z. Lalu, nomor massa ditulis sebagai superskrip atau naik di kiri atas lambang unsur yang diwakili dengan huruf A. Persamaan hubungan pada atom netral. Nomor atom Z sama dengan jumlah proton, P sama dengan jumlah elektron, E. Nomor massa A sama dengan jumlah proton, P ditambah jumlah neutron, N. Dan untuk mencari jumlah neutron sama dengan nomor massa A dikurangi nomor atom Z. Prinsip pembentukan molekul dan ion. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron di dalam suatu atom. Elektron-elektron mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu atau disebut sebagai kulit-kulit elektron. Jumlah elektron pada kulit. Pada kulit atom pertama diwakili huruf K dengan jumlah elektron maksimal 2. Pada kulit atom kedua diwakili huruf L dengan jumlah elektron maksimal 8. Pada kulit atom ketiga diwakili huruf M dengan jumlah elektron maksimal 18. Dan pada kulit atom keempat diwakili oleh huruf N dengan jumlah elektron maksimal 32. Dan seterusnya. Untuk mencari jumlah elektron maksimal, bisa kita gunakan 2N kuadrat dengan N kulit atom. Susunan kulit atom pada tingkat energi. Nama atom hidrogen dilambangkan dengan huruf H dengan nomor atom 1, jumlah elektron 1. Susunan elektron pada tingkat energi. Kulit pertama huruf K 1, kulit kedua, ketiga, keempat, LMN 0, dan seterusnya. Ion dan ikatan ion. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Ion terbagi menjadi dua, yaitu ada ion positif atau kation yang memiliki jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton, dan ion negatif atau anion yang memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton.
Atom-atom akan bermuatan listrik dan menjadi ion apabila atom-atom tersebut akan mencapai kestabilannya. Kecenderungan atom untuk stabil apabila atom tersebut memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar sebanyak 2 duplet atau 8 outlet. Nah, atom-atom yang sudah mencapai stabilannya termasuk golongan gas mulia. Ada unsur helium, neon, argon, kripton, dan yang lain. Lalu, untuk atom-atom yang belum mencapai kestabilannya bisa melakukan pembentukan ion ataupun penggunaan elektron bersama. Membentuk ion. Membentuk ion adalah salah satu cara untuk mencapai kestabilan pada suatu atom. Yang terjadi ketika membentuk ion adalah kegiatan melepaskan elektron yang nantinya akan membentuk ion positif atau kation dan menangkap elektron yang nantinya akan membentuk ion negatif atau anion. Pada gambar berikut ini terdapat atom helium, atom natrium, dan atom klor. Atom helium memiliki konfigurasi 2, sehingga atom helium sudah mencapai kestabilannya. Berbeda dengan atom natrium yang memiliki konfigurasi 2, 8, dan 1. Untuk mencapai kestabilannya, atom natrium pada kulit M cenderung melepaskan elektron yang nantinya akan membentuk ion positif atau kation. Sehingga konfigurasi pada atom natrium adalah 2, 8, sama dengan atom neon pada golongan gas mulia. Selanjutnya pada atom klor yang memiliki konfigurasi 2, 8, dan 7. Atom klor pada kulit M cenderung menangkap elektron, sehingga akan membentuk ion negatif atau anion. Pada atom klor yang sudah menangkap elektron akan memiliki konfigurasi 2, 8, 8, sama dengan atom argon pada golongan gas mulia. Senyawa ion merupakan senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Ikatan ion merupakan gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa ion. Penggunaan elektron bersama. Ketika atom-atom mencapai kestabilannya, mengalami kesulitan saat membentuk ion dapat dilakukan dengan penggunaan elektron bersama. Penggunaan elektron bersama pada molekul Cl2. Pada atom klor yang mempunyai 7 elektron pada kulit atom M, untuk mencapai lebih stabil masih kekurangan 1 elektron. Nah, agar dapat melengkapi jumlah elektron pada kulit terluarnya agar menjadi 8 atau outlet, atom Cl menggunakan bersama 1 elektron dari atom Cl lain sehingga membentuk Cl2 seperti pada gambar berikut. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom. Senyawa kovalen merupakan senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen. Identifikasi unsur. Beberapa unsur dapat diidentifikasikan dengan eksperimen uji nyala api. Karena unsur-unsur tersebut akan menghasilkan warna nyala api yang khas. Kembang api yang dibakar terjadi penyerapan energi yang mengakibatkan elektron mengalami perpindahan antar kulit atom. Perpindahan elektron dari kulit dengan energi lebih tinggi ke kulit dengan energi lebih rendah akan menyerap energi. Sebaliknya, perpindahan elektron dari kulit dengan energi lebih rendah ke kulit energi lebih tinggi akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat seperti cahaya. Perbedaan energi yang diserap dan dilepaskan disebabkan oleh perbedaan jarak-jarak tiap atom. Warna nyala api yang khas pada beberapa unsur. Pada unsur natrium akan menghasilkan warna nyala api kuning. Pada unsur kalium akan menghasilkan warna nyala api ungu. Pada unsur kalsium akan menghasilkan warna nyala api merah, dan seterusnya. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya.
Pada gambar berikut terdapat struktur tetrahedral intan dan struktur heksagonal grafit. Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama yaitu karbon, tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda loh. Pada intan, tiap-tiap atom karbon mengikat 4 atom karbon. Sedangkan pada grafit, tiap-tiap atom karbon mengikat 3 atom karbon. Kondisi seperti ini membuat sifat-sifat pada intan dan pada grafit berbeda. Sifat yang dimiliki intan adalah kuat, keras, dan memiliki titik lebur sekitar 3550 derajat Celcius. Pada grafit memiliki sifat mudah berpindah, lalu sulit bereaksi, dan yang lainnya. Nah, sifat-sifat ini merupakan sifat fisika dan sifat kimia. Apa sih sifat fisika dan sifat kimia? Yuk kita pelajari. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat fisika terdiri dari A, kerapatan atau densitas atau massa jenis yang merupakan massa zat dalam satuan volume. B, kekerasan yang merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut skelerometer. C, elastisitas merupakan kemampuan benda untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal setelah terkena tarikan atau dorongan. D, daya hantar. Daya hantar merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Daya hantar. D. Daya hantar merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. E. Kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. F. Vikositas atau kekentalan. Vikositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. G. Titik didih. Titik didih adalah suatu suhu suatu zat cair yang mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. H. Titik beku yang merupakan suhu zat cair saat mulai berubah menjadi padat ketika suhu atau zat diturunkan pada tekanan tertentu. Dan yang terakhir adalah titik leleh yang merupakan suhu zat padat saat mulai berubah menjadi cair pada tekanan tertentu. Sifat kedua ada sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia terbagi menjadi 3, yaitu A. Kestabilan. Kestabilan merupakan kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiah atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain, atau akibat adanya reaksi alami yang terjadi pada zat tersebut. B. Kereaktifan. Kereaktifan merupakan kemampuan suatu zat yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Dan yang terakhir ada korosivitas, yang merupakan peristiwa perusakan suatu zat karena terjadinya reaksi kimia antar zat lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.